teman-teman semua. Aku Gebi Siregar. Aku Nova Sinaga. Kami dari Remaja GKPS Resort Bekasi. Hari ini kita mau ngapain sih, Nov? Hari ini kita mau mengadakan PA Remaja yang pertama kalinya nih, Gebi. Oh, kalau boleh tahu topik hari ini apa ya? Topik PA hari ini kita mau membahas seorang tokoh yang bernama Raja Daud. Nova udah siap? Udah dong, Gebi udah siap juga belum? Pastinya udah siap juga dong, dan teman-teman di rumah juga harus siap. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Kita nyanyikan ayat kedua. Di hadapan aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Teman-teman, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia Tuhan, berkat karunia yang boleh kami terima, kami sehat, kami kuat, karena penyertaan Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah PA Remaja pada saat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan menaungi hati dan pikiran kami, agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Hanya ini doa dan permohonan kami, ampunkan segala dosa kami. Amin. Selanjutnya nih Nov, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Remaja GKPS Bekasi dan Remaja GKPS Cikarang. Ada juga loh Gep kesaksian dari abang kita, Bang Benny Siregar. Yuk kita saksikan bersama. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosa
jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai,
datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Satu Timotius 4 ayat 12 isinya adalah, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Shalom teman-teman remaja Resort GKPS Bekasi. Perkenalkan, nama saya Beni Anggi Siregar. Di sini saya sebagai Ketua Nama Poso GKPS Bekasi. Biasanya orang berpendapat bahwa anak muda itu anak yang bau kencur, tidak tahu apa-apa, kurang pengalaman, gerabah, ceroboh. Namun Rasul Paulus berkata pada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Arti dari perkataan Paulus itu adalah mengajak kita untuk lebih aktif lagi, membuktikan diri bahwa kita layak untuk diperhitungkan. Sekalipun usia kita masih relatif muda, tapi kita harus melakukan sesuatu, terus berinovasi, terus berkreasi. Jangan hanya diam. Buktikan bahwa kita pantas menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, kasih setia, iman dan kekudusan. Untuk menjadi pribadi yang memiliki pengaruh, kita membutuhkan spirit yang kuat. Pernahkah teman-teman berpikir mengapa air putih jika dicampur garam akan menjadi asin? Jawabannya adalah karena rasa garam lebih kuat daripada air. Itulah hukumnya. Yang kuat akan mempengaruhi yang lemah. Kita tidak akan bisa berpengaruh jika kita lemah di dalam roh. Orang yang spirit kuat adalah orang yang berjalan dalam kehendak roh. Mari remaja GKPS Resort Bekasi untuk selalu bersemangat dan mengikuti kehendak Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Engkau pribadi yang mengenang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Wah, keren banget ya Nov, persembahan pujian dari teman-teman kita. Keren juga dong kesaksian dari abang kita, Bang Beni Siregar. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andrian Purba. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340, ayat yang 1 dan ayat yang kedua, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus,
kita nyanyikan ayat yang kedua. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Shalom teman-teman remaja, teman-teman yang ada di Resort Bekasi. Sebelum kita bersama-sama mendalami satu tokoh Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang kami terima melalui kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami anak-anak remaja yang ada di Resort Bekasi mengadakan pendalaman Alkitab. Kami akan mengenal lebih jauh tentang satu tokoh Alkitab yang melalui kehidupannya kami belajar untuk bisa menjadi anak-anak remaja yang memiliki karakter-karakter yang baik. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, dan berjanji dalam hati kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman remaja, pada pendalaman Alkitab yang kita lakukan hari ini, kita akan membahas satu tokoh Alkitab yang tentu saja teman-teman pasti sudah tahu. Kita akan mengenal lebih jauh tentang Daud. Teman-teman remaja, sebagaimana yang kita ketahui, Daud adalah raja yang kedua dalam kerajaan Israel. Kita mengetahui Daud adalah seorang raja yang menggantikan Raja Saul, yang pada saat pemilihannya sebenarnya dia tidak masuk hitungan. Nah, ini yang menarik. Dari beberapa kandidat calon yang dipilih oleh Samuel melalui perintah Tuhan, tetapi Raja Daud yang akhirnya terpilih. Dari sini teman-teman remaja kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tidak semata-mata memandang fisik semata. Jadi untuk teman-teman remaja, jangan minder dengan keberadaanmu. Apakah kamu merasa tidak terlalu tinggi, badanmu tidak terlalu tinggi, kamu kurang cakep, kamu berkulit gelap, dan sebagainya, yang bisa membuat teman-teman remaja minder. Dari latar belakang Raja Daud yang dipilih oleh karena Tuhan memang memilih dia, memilih hatinya, karena Tuhan melihat hati, bukan semata-mata hanya melihat fisik seseorang. Dan ketika Raja Daud itu terpilih sebagai raja, salah satu hal yang membuat kita mengingat tentang Raja Daud ini adalah ketika peristiwa Daud mengalahkan Goliat.
Kalau kita sering dengar Daud berbadan pendek, tubuhnya kecil, sedangkan Goliat adalah tentara Filistin bertubuh besar. Secara logika, yang kecil dengan yang besar, dengan kekuatan yang kecil dengan kekuatan yang besar, tentu yang besar, yang kekuatannya lebih kuat, akan mengalahkan yang kecil. Tetapi melalui kisah itu, ada pelajaran yang kita dapatkan. Bahwa kalau Tuhan bersama dengan kita, kalau Tuhan yang memberikan kita kekuatan, maka apapun di depan kita, baik yang bertubuh besar, baik yang berkekuatan besar, akan mampu kita kalahkan. Nah, teman-teman remaja, Raja Daud juga terkenal dengan hobinya. Dia adalah seorang pemain kecapi yang handal. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah memberikan karunia bakat kepada seseorang. Jadi untuk teman-teman remaja, mari tanya kepada dirimu, apakah bakat yang Tuhan telah berikan kepadamu telah kamu benar-benar keluarkan, kamu berdayakan? Misalkan bermain musik, olahraga, dalam dunia pendidikan dan sebagainya. Beraneka ragam bakat yang Tuhan berikan kepada masing-masing individu. Dengan itu kita diajak untuk memuliakan Tuhan. Jadi Raja Daud itu hobinya bermain kecapi dan dia memuliakan Tuhan dengan hobinya. Jadi teman-teman remaja, boleh dong kalau kita punya bakat, bakatnya bukan hanya untuk kesenangan kita. Kalau boleh bakatnya bisa dikembangkan dan lebih baik lagi dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini sekaligus tantangan bagi kita, karena setiap dari kita, setiap dari kalian, teman-teman remaja, ada bakat yang Tuhan berikan. Dan jangan pernah disembunyikan. Karena bakat yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang kita pakai untuk memuji memuliakan Tuhan. Dari kisah Daud, kita bisa melihat bahwa kehidupan Raja Daud itu selalu mengandalkan Tuhan. Teman-teman remaja, salah satu juga kisah yang mungkin kita semua ingat adalah ketika Raja Saul mengejar-ngejar Raja Daud. Tetapi karena keberanian, karena ketangguhannya, dia tidak menyerah. Bagaimanapun cara Raja Saul untuk berusaha membunuh dia, tapi dia memiliki karakter yang tangguh. Tidak mudah menyerah. Meskipun dia sempat menangis, meskipun dia sempat merasa tidak mampu, tapi kemudian ketika dia memberikan dirinya kepada Tuhan, lalu Tuhan menolong dia keluar dari masalahnya. Dan yang paling menarik dari sifat Daud ini adalah dia tidak pendendam. Ketika Raja Saul terang-terangan ingin membunuh dia, tetapi kemudian tidak berhasil upaya untuk membunuh Raja Daud. Tapi Raja Daud setelah menjadi raja, dinobatkan menjadi raja, keturunan Raja Saul itu dia rangkul. Bisa saja dong, kalau kita punya musuh, segala sesuatu yang berkaitan dengan musuh kita akan kita berikan pembalasan. Itulah bukti, teman-teman remaja, bahwa Daud memiliki karakter yang tidak pendendam. Ini juga sekaligus pelajaran yang berharga bagi kita. Bahwa banyak pasti orang yang membuat kita jengkel. Entah itu teman sekolah,
bahkan teman di gereja. Tapi yang menarik untuk kita pelajari bersama adalah, apakah hatiku ini hati yang mudah memaafkan atau hati yang gampang membenci seseorang? Dengan belajar dari hidup Daud, ada 3 hal yang bisa kita jadikan motivasi agar masa depan kita, seandainya Tuhan sekarang berkata kepada teman-teman remaja, "Hai anak-anak remaja yang ada di Resort Bekasi, aku berikan kepada kalian bakat, aku berikan kepada kalian karunia, supaya cita-cita kalian di masa depan adalah cita-cita yang harum, yang bisa membanggakan orang tua, membanggakan gereja, dan membanggakan negara kita ini. Karena kitalah generasi penerus, baik itu di keluarga, di gereja, dan juga di masyarakat." Yang pertama adalah, apapun yang Tuhan anugerahkan kepada kita, marilah kita memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Entah apakah itu tadi hobi, bakat, kepintaran, kepandaian, dan hal-hal lain yang masih terus kita asah dalam kehidupan kita. Apalagi anak-anak remaja, teman-teman remaja yang akan terus mencari potensi terbaik dalam dirinya. Kalau kita melihat idola kita, kalau kita melihat seseorang yang kita kagumi, kita pasti pengen menjadi seperti dia. Ada hal yang ingin kita tiru, hal-hal baik. Maka kalau kita merasa kita punya kemampuan yang sama, kita punya bakat yang sama, atau bakat yang menyerupai seperti Raja Daud, marilah kita pakai untuk memuji memuliakan Tuhan. Nah, untuk teman-teman remaja, ini juga sekaligus pendorong bagi kita. Kalaulah ada di antara kalian yang hobinya musik, yang hobinya drama, puisi, dan lain-lain, marilah kita sama-sama mengingat pesan dari kisah Raja Daud ini, bahwa Daud memakai kemampuannya bermain kecapi untuk memuliakan Tuhan. Siapapun kalian, teman-teman remaja, pasti punya kemampuan yang Tuhan berikan, sehingga melalui kemampuan itu kalian akan bisa memuji memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah, Daud tidak selamanya hidup secara sempurna. Daud juga pernah berbuat kesalahan. Dia mengambil istri dari orang lain. Apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan Daud? Teman-teman remaja juga pasti pernah berbuat kesalahan. Apakah itu kesalahan yang dilakukan di sekolah, di rumah, atau bahkan di gereja? Tetapi pertanyaannya untuk kita sekarang adalah, apakah kita juga mau meniru Raja Daud yang mengakui kesalahannya? Sebab ketika orang melakukan kesalahan, dia tidak mengakui, maka dia akan hidup selamanya dalam kesalahan itu. Tetapi Raja Daud mengakui kesalahannya dan bertobat. Jadi ini sekaligus juga menjadi pengingat, reminder bagi kita, bahwa suatu saat pasti saya akan pernah buat kesalahan. Tapi kuncinya, apakah saya menjadi orang yang tidak malu mengakui kesalahan, lalu kemudian memperbaiki kesalahan saya. Yang ketiga, teman-teman remaja, kita melihat bagaimana sifat Raja Daud ini adalah seorang yang selalu berdoa. Dan bukan hanya doa, tapi puisi, lagu dia ciptakan yang isinya adalah untayan-untayan doa. Itu artinya Raja Daud ini adalah seorang raja yang tidak hanya mengandalkan kekuatan dirinya, tapi lebih banyak mengandalkan kuasa Roh Kudus. Nah, teman-teman remaja,
kalaupun kita punya kepintaran, kalaupun kita punya kemampuan, ingatlah ora et labora. Ingatlah berdoa dan bekerja. Ketika kita berdoa, mendoakan pekerjaan kita, mendoakan aktivitas kita, maka Tuhan akan menyempurnakannya. Apapun kesulitan, baik yang teman-teman remaja hadapi di sekolah, di gereja, di masa-masa pandemi ini, pasti ada kesulitan yang kalian hadapi. Melalui kehidupan Raja Daud, kita melihat bahwa kita harus menjadi orang yang setia berdoa kepada Tuhan. Sebab dalam doa ada kuasa yang besar yang memampukan kita untuk melewati kesulitan dalam kehidupan kita. Semoga teman-teman remaja bisa belajar lebih banyak tentang Raja Daud. Dan melalui kehidupan Raja Daud ini, ada pengalaman yang berharga yang dapat kita jadikan bekal sehingga masa depan yang akan kita raih di depan kita ini akan kita raih dengan semangat yang besar, dengan kesetiaan, dengan pengendalian diri. Sebab ketika kita disukai oleh Tuhan, diperkenankan oleh Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pendalaman Alkitab melalui kisah Raja Daud yang kami sama-sama pelajari hari ini. Banyak sekali Tuhan pengalaman-pengalaman Raja Daud yang bisa kami jadikan pegangan hidup. Terutama untuk teman-teman remaja yang ada di Resort Bekasi. Agar kiranya ya Tuhan melalui kisah Raja Daud ada hal positif yang dapat kami petik untuk kami jadikan lompatan agar kami bisa meniru hal-hal yang baik, meneladani hal-hal yang baik dari karakter Raja Daud. Jadikanlah kami Tuhan menjadi anak-anak remaja yang takut akan Tuhan, yang seluruh kehidupan kami, apakah itu bakat, apakah itu kepintaran kami, semuanya itu kami berikan, kami tunjukkan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bantulah kami Tuhan, tolonglah kami dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Teman-teman, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah mau memberi. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami.
Demikian juga Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu, sehingga melalui kegiatan remaja di Resort Bekasi ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terimalah doa dan persembahan kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.